Ya, ngomong-ngomong, kalau misal tadi kita dengar tentang bagaimana seseorang itu mendapatkan hidayah, aku tuh lumayan kagum ya sama Cat Stevens tadi ya, seorang musisi. Bagaimana kalau misal kita lihat musisi di luar itu banyak sekali ketika mereka depresi, mereka malah ada yang bunuh diri. Iya, tapi Cat Stevens malah menemukan ketenangan ketika mendapatkan hidayah dari sumbernya langsung, katanya seperti itu. Yaitu Al-Quran. Makanya Allah kan menentukan siapa aja orang-orang yang akan mendapatkan hidayahnya. Seperti liputan yang akan kita saksikan ini, hidayah seorang Muhammad Ali dan bagaimana seorang mengislamkan 3.000 tentara Amerika. Langsung saja kita saksikan liputannya berikut ini. Pemirsa beriman, sebelumnya kita sudah membahas beberapa kisah fenomenal mengenai orang-orang yang menjemput Islam dan meyakini Islam sebagai suatu kebenaran. Dan berikut adalah beberapa kisah fenomenal serupa yang akan kami paparkan untuk Anda. Tidak hanya Mike Tyson, petinju yang meyakini Islam sebagai agama yang benar. I prove that Allah is God, Elijah Muhammad is a messenger, and I have faith in them, and regardless of the world and the pressure, I made it an easy night, because Allah has power over all things. About me, that I would give him a good whipping, and I'm so thankful that he did have the power to stand up like. Tinju ini terlahir dengan nama Cassius Marcellus Clay. Setelah masuk Islam, ia mengganti namanya menjadi Muhammad Ali. Bagi penggemar tinju dunia, pasti tak asing lagi dengan namanya. Ya, Muhammad Ali adalah mantan juara dunia kelas berat. Di masanya, Ali terkenal sebagai seorang petinju yang sangat ditakuti oleh lawan-lawannya. Dan ia pun dijuluki sebagai The Greatest, karena ia mampu menaklukkan petinju-petinju terbesar di zamannya. Ia pernah menjadi sebuah mesin pemukul yang sangat hebat, hingga menimbulkan rasa takut pada lawannya. Dan hingga kini, namanya dianggap sebagai petinju terbaik yang pernah dimiliki publik Amerika Serikat dan orang kulit hitam. Kala itu, Ali berhasil merebut juara dunia kelas berat dari Sonny Liston dalam pertarungan paling pendek, karena hanya dalam beberapa menit Ali berhasil menjadi juara dunia. Dan di antara tepuk riuh para pendukung serta kilatan-kilatan alat kamera, Ali berdiri di depan jutaan penonton yang mengelilingi ring dan kamera TV. Saat itu pula Ali mengucapkan 2 kalimat syahadat di atas ring. I prove that Allah is God, Elijah Muhammad is a messenger, untuk memulai sebuah peperangan baru melawan kebatilan yang menghalanginya mengumumkan keislamannya. Menurutnya, kepindahannya ke agama Islam adalah hal yang wajar dan selaras dengan fitrah-fitrah yang Allah ciptakan untuk manusia. Kembalinya ia ke fitrah kebenaran juga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk berpikir. Ini dimulai tahun 1960 ketika seorang teman muslim menemaninya pergi ke masjid untuk mendengarkan pengajian tentang Islam. Ketika mendengarkan ceramah, Muhammad Ali merasakan panggilan kebenaran memancar dari dalam jiwanya yang menyeru untuk menggapainya yang ia yakini sebagai kebenaran hakikat Allah. Namun perjalanan keimanannya tak berlangsung sebentar dan mudah. Justru perjalanannya menjemput Islam sangat berat, karena orang-orang di sekitar yang menghalanginya. Kebenaran dan kebatilan yang bercampur aduk, ditambah lagi dengan pandangan orang-orang non-muslim yang menggambarkan keadaan orang-orang muslim sebagai orang yang lemah dan terbelakang. Dan dalam perjalanannya ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memberinya petunjuk dan menerangi jalan pilihannya, sehingga Ali dapat membedakan antara realita umat Islam sekarang dengan hakikat Islam yang abadi. Ali meyakini bahwa Islam membawa kebahagiaan untuk semua orang, tidak membeda-bedakan warna kulit, etnis, dan ras, semuanya sama di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena yang paling utama di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ali juga meyakini sedang berada di depan sebuah kebenaran yang tak mungkin berasal dari manusia. Ali membaca terjemahan Al-Quran dan ia pun bertambah yakin bahwa Islam adalah agama yang hak yang tidak mungkin dibuat oleh manusia. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Barakallahu fikum. Bilal Phillips adalah mu'alaf yang sangat terkenal di seantero dunia karena ia mampu mengislamkan 3.000 tentara Amerika. Abu Amenah Bilal Phillips ini bernama asli Dennis Bradley Phillips. Ia adalah keturunan Jamaika dengan masa kecil yang dihabiskan di Kanada. Perjalanannya mengenal Islam sangat unik dan menarik. Sebelum menjadi Muslim, Phillips sangat mencintai musik dan memilih menjadi gitaris. Lewat musik pula, lelaki kelahiran Jamaika 6 Januari 1946 ini menjelajah ke berbagai negara termasuk Malaysia dan Indonesia pada tahun 1960-an. Dan di dua negara yang berpendudukan mayoritas Islam ini, Phillips jadi tertarik mengenal dan mempelajari Islam.
Dan ketika kembali ke negaranya pada tahun 1972, ia rajin berdiskusi dengan para cendekiawan Muslim dan mempelajari buku-buku agama Islam. Tak berapa lama kemudian, ia memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah menjadi Muslim, Philips pun berhenti bermain musik. Dia memutuskan kembali bersekolah dengan mendaftarkan diri ke jurusan studi Islam di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Tamat dari Universitas Madinah, Philips lalu mendaftar ke program master di Universitas Riyadh. Sambil berkuliah, dia juga bekerja sebagai pembawa acara Why Islam di Channel 2, stasiun televisi milik pemerintahan Saudi Arabia. Acara ini mengangkat wawancara kisah para mu'alaf dari berbagai latar belakang. Dari pekerjaan yang membawa acara tersebut, Philips mengaku imannya semakin tebal. Dan setelah ia lulus kuliah S2-nya sekitar tahun 1990-an, Philips bekerja di Departemen Agama Markas Besar Angkatan Udara Arab Saudi di ibu kota Riyadh. Saat itu Perang Teluk Tengah melanda. Irak menginvasi ke Kuwait karena menolak menghapus hutang luar negeri. Posisi Kuwait kewalahan dan meminta bantuan ke Amerika Serikat. Negara besar itu pun mengirimkan pasukannya dan membuat pangkalan di Arab Saudi. Ketika tentara Amerika bermarkas di negeri petrodolar itulah, Philips kebagian memberikan materi tentang Islam ke mereka. Dan hasilnya sungguh mengejutkan, karena sekitar 3.000 serdadu Amerika masuk Islam. Selepas Perang Teluk, Philips dikirim ke Amerika untuk mendampingi para tentara mu'alaf tersebut. Dia mendapat bantuan dari anggota tentara beragama Islam untuk membuat konferensi dan kegiatan. Setelah proyek itu, Philips pun hijrah ke Filipina dan mendirikan pusat informasi di Mindanao, serta universitas berbasis Islam di Cotabato City. Tahun 1994, Philips mendapat undangan bergabung dengan lembaga amal dari Albert di Dubai, Uni Emirat Arab. Di sana ia membentuk pusat informasi Discover Islam di kota Karama. Kegiatannya ini mengundang ulama dari berbagai negara. Dan dalam 5 tahun, pusat informasi ini telah membuat 15.000 orang dari seluruh penjuru dunia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ini sungguh merupakan pencapaian yang fantastis dari seorang mu'alaf. Pemirsa beriman, demikianlah beberapa kisah fenomenal orang-orang yang dapat menjemput Islam dengan berbagai jalan dan cara. Semoga dengan beberapa kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah, nggak ada kata-kata lain yang bisa saya katakan selain speechless ngeliat berita-beritanya dan kisah-kisah mereka yang sangat luar biasa banget. Ya, Masya Allah, begitu luar biasa sekali. Tadi seperti di ring tinju, Mike Tyson sama Muhammad Ali. Dua-duanya adalah petinju yang sangat terkenal. Bahkan Muhammad Ali ya sangat berani, bisa akhirnya bersyahadat dia. Bersyahadat di ring tinjunya. Di ring tinju, di depan di negara yang bukan mayoritas Muslim. Dan kadang-kadang terkesan rasis kan kalau di sana itu ya. Dan memang kalau di sana itu, kalau misal di kalau difikirkan lagi, selain Muhammad Ali tadi ada yang satu lagi yang sangat fenomenal adalah Bilal Philips ya. Bilal Philips ini adalah seorang mantan musisi yang akhirnya setelah mu'alaf, dia akhirnya sekolah lagi di Universitas Muslim Madinah kalau tidak salah betul ya, banget. Di Madinah, dan akhirnya bisa memualafkan. Yang luar biasa adalah mualafkan sampai 3.000 lebih. Betul, 3.000. Masya Allah, atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang beliau ada di Filipina ya. Di Filipina ya? Di Filipina tadi terakhir, luar biasa sekali. Yang jelas, kisah-kisah para mu'alaf ini juga menginspirasi kita dan sebenarnya memotivasi saya juga, mungkin pemirsa juga di rumah, untuk apa yang bisa kita lakukan lebih lagi dan mempelajari ilmu-ilmu lebih dalam lagi. Benar banget. Mudah-mudahan semoga kisah ini jadi inspiratif sekali buat kita semua. Semoga bisa membuat kita semakin belajar bahwa kita harus terus belajar agar menjadi muslim yang lebih baik lagi. Ya, dan menyebarkan kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Nah, baik pemirsa, setelah ini kita akan membahas tentang misteri jodoh. Masih jodoh lagi. Misteri jodoh, karena masih banyak sekali misteri yang belum kita ungkap. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.